Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan jawaban dari soal pendidikan kewarganegaraan yang sudah diberikan. Yuk kita bahas bersama secara jelas dan mudah dipahami. Perkenalkan, saya Nurhayati Brusaragi dengan NIM 12431111098. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PKN merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tugas dari pendidikan kewarganegaraan yaitu pertama, menanamkan nilai-nilai dasar negara dan konstitusi seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara agar siswa paham akan identitas nasional dan pentingnya menjaga persatuan. Yang ketiga, yaitu membangun karakter dan moral bangsa seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Yang keempat, menyiapkan generasi penerus bangsa yang partisipasi aktif dalam demokrasi dan pembangunan. Selanjutnya, fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan bernegara dan hukum. Yang kedua, fungsi sosialisasi nilai, yaitu menanamkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan. Yang ketiga, yaitu fungsi pembentukan karakter, yaitu membentuk karakter warga negara yang taat hukum, cinta damai, dan menghargai perbedaan. Yang keempat, yaitu fungsi integratif, yaitu menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia dalam semangat kebangsaan dan nasionalisme. Yang kelima, fungsi partisipatif, yaitu mendorong siswa agar aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan nasional. Soal yang kedua, yaitu jelaskan nilai, norma, dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertama, yaitu nilai. Nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, berharga, dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Jenis nilai dalam pendidikan kewarganegaraan yang pertama adalah nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedua, nilai kebangsaan, yaitu nilai cinta tanah air, nasionalisme, dan kebinekaan. Ketiga, nilai demokrasi, yaitu nilai kebebasan, kesetaraan, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan. Keempat, nilai hukum dan keadilan, yaitu nilai ketaatan terhadap hukum, kejujuran, dan keadilan sosial. Nah, peran nilai dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu menjadi pedoman dasar dalam bersikap dan bertindak, serta membentuk identitas dan karakter warga negara. Selanjutnya, yaitu norma dalam pendidikan kewarganegaraan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku dalam masyarakat dan bersifat mengikat. Ada beberapa jenis norma, yaitu pertama, norma agama, di mana aturan berdasarkan ajaran agama. Yang kedua, norma hukum, di mana aturan resmi dibuat oleh negara, seperti undang-undang. Yang ketiga, norma sosial, di mana aturannya itu tidak tertulis, seperti sopan santun dan adat istiadat. Yang keempat, norma kesusilaan, di mana aturan berdasarkan hati nurani atau etika. Nah, peran norma dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu mengarahkan perilaku warga negara agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan menjadi dasar dalam penegakan hukum dan kehidupan sosial yang tertib. Nah, selanjutnya yaitu moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Moral adalah ukuran baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, contoh moral dalam pendidikan kewarganegaraan adalah berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari,
menghormati orang lain tanpa memandang suku atau agama, serta bertanggung jawab sebagai pelajar dan warga negara. Peran moral dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk kepribadian yang luhur dan bermartabat dan mendorong perilaku etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi warga negara. Warga negara adalah orang yang secara sah diakui menjadi bagian dari suatu negara, baik karena kelahiran, keturunan, atau proses hukum tertentu. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hubungan timbal balik dengan negara berupa hak dan kewajiban. Hubungan ini bukan sekedar tinggal di dalam wilayah negara, tetapi juga mencerminkan keterikatan hukum dan identitas kebangsaan yang diakui secara resmi. Nah, setiap warga negara memiliki tugas yang harus dijalankan demi terciptanya kehidupan berbangsa yang tertib dan damai. Nah, tugas ini mencakup ketaatan terhadap hukum, kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak, dan kesediaan untuk membela negara jika diperlukan. Nah, di samping itu, warga negara juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan sosial, menghormati perbedaan, serta memelihara persatuan. Fungsi dari keberadaan warga negara tidak hanya sebagai individu yang menerima perlindungan dan layanan dari negara, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan nasional dengan ikut serta dalam kehidupan demokrasi, seperti pemilihan umum, serta mendukung nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara menunjukkan fungsinya dalam memperkuat kehidupan berbangsa yang adil dan beradab. Soal yang keempat, jelaskan hakikat dan fungsi Pancasila. Hakikat Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila bukan hanya kumpulan kata-kata atau semboyan, tetapi mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Pancasila lahir dari akar budaya dan pandangan hidup bangsa, sehingga menjadi cerminan jati diri dan kepribadian Indonesia yang unik dan tidak dimiliki bangsa lain. Nah, fungsi dari Pancasila sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Artinya, segala kebijakan dan aturan hukum harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai panduan hidup bermasyarakat dalam bersikap dan bertindak agar terciptanya kehidupan yang rukun, adil, dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman dalam berinteraksi antar individu maupun antar kelompok agar tetap menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya simbol, tetapi menjadi napas dalam setiap aspek kehidupan di Indonesia. Soal yang kelima yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan suatu negara. Aturan ini mencakup prinsip-prinsip pokok tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Di Indonesia, konstitusi tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Nah, tujuan dari adanya konstitusi adalah untuk menciptakan keteraturan dalam penyelenggaraan negara, menjamin hak warga negara, serta membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Konstitusi bertujuan membangun dasar hukum yang adil dan jelas agar semua pihak
baik rakyat maupun pemerintah, bisa berjalan sesuai aturan yang telah disepakati bersama. Dengan begitu, kehidupan berbangsa bisa berlangsung secara tertib dan teratur. Fungsi konstitusi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan negara. Ia berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam membuat undang-undang dan kebijakan lainnya. Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak asasi warga negara, mengatur sistem pemerintahan, serta menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat. Nah, dengan adanya konstitusi, negara memiliki arah dan batas yang jelas dalam menjalankan kekuasaannya serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Soal yang keenam yaitu jelaskan prinsip pokok HAM. Prinsip pokok hak asasi manusia atau HAM adalah dasar-dasar utama yang menjadi landasan dalam memahami, melindungi, dan menghormati hak-hak yang melekat pada setiap manusia. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang budaya. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Nah, beberapa prinsip pokok HAM mencakup prinsip kesetaraan di mana setiap orang memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi apapun. Lalu ada prinsip kebebasan yang menjamin bahwa setiap individu bebas menyampaikan pendapat, beragama, memilih, dan menjalani hidup sesuai keyakinannya selama tidak melanggar hak orang lain. Prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia yang mengharuskan negara dan masyarakat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam segala tindakan. Selain itu, ada juga prinsip keadilan dan non-diskriminasi yang memastikan perlakuan yang adil bagi semua orang, serta prinsip tanggung jawab yang menyatakan bahwa dalam menggunakan haknya, seseorang tidak tetap harus menghormati hak orang lain dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan kuat dalam perlindungan HAM di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan harus dijunjung tinggi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. Soal nomor 7, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem di mana presiden memegang peranan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan menjalankan kekuasaan eksekutif secara penuh. Nah, presiden tidak bisa diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui proses hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini bertujuan agar kekuasaan eksekutif memiliki legitimasi langsung dari rakyat dan dapat bekerja secara stabil selama masa jabatannya. Pemerintahan Indonesia juga menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dan membentuk kebijakan nasional. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR berperan dalam membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyusun anggaran negara. Sementara itu, DPD mewakili aspirasi daerah dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Nah, sementara itu, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan, yaitu seperti Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan perkara hukum di tingkat kasasi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan Komisi Yudisial berperan dalam menjaga kehormatan serta kelayakan hakim. Nah, sistem pemerintahan Indonesia juga berlandaskan pada prinsip demokrasi Pancasila, di mana semua keputusan dan kebijakan dijalankan dengan semangat musyawarah, menghargai hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persatuan. Dalam praktiknya, rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, serta terlibat aktif dalam pengawasan dan pembangunan bangsa. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan 4 elemen pendidikan Pancasila pada kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka, pendidikan Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran, tetapi juga ditanamkan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh agar siswa mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 4 elemen utama dalam pendidikan Pancasila yang menjadi dasar pembelajaran, yaitu yang pertama ada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Elemen ini menekankan pentingnya memahami 5 sila Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam kehidupan nyata. Siswa diajak untuk mengamalkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam berbagai situasi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, kesadaran berkonstitusi. Elemen ini bertujuan membentuk sikap dan pemahaman siswa tentang pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Siswa dikenalkan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan pentingnya menjunjung aturan hukum dalam kehidupan bernegara. Ketiga, komitmen kebangsaan. Elemen ini mendorong siswa untuk memiliki rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan menjaga persatuan Indonesia. Dalam elemen ini, peserta didik diajak untuk memahami sejarah bangsa, simbol-simbol negara, dan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan semangat toleransi dan gotong royong. Yang keempat, kedudukan dan peran warga negara. Nah, elemen ini menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Siswa belajar untuk aktif dalam kehidupan demokrasi, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang adil, damai, dan beradab. Melalui keempat elemen ini, kurikulum merdeka bertujuan agar siswa tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar memahaminya dan mampu menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak di tengah masyarakat yang beragam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa terapkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sampai ketemu lagi.